Puji Tuhan, shalom, shalom, shalom. Berjumpa kembali Bapak Ibu dan teman-teman semua kita dalam program Kesehat Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan di tahun yang baru ini Bapak Ibu dan semua teman-teman sehat, bahagia, sukses, sejahtera, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya apapun aktivitas Bapak Ibu, apapun karya Bapak Ibu, apapun yang dikerjakan, apapun pelayanan Bapak Ibu, dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Tubagus Tirtayasa ya. Beliau seorang keturunan kiai dan kiainya bukan kiai sembarangan, kiai kondang. Bahkan kiainya ini pernah mengajar di Mekah. Wow, luar biasa ya di tanah Arab. Lalu juga keluarganya adalah keturunan Ningrat. Nama Tubagus kita tahu itu adalah keluarga Ningrat di daerah Banten. Nah, terus Bapak Ibu dan teman-teman semua, beliau ini bagaimana bisa bertobat dan lahir baru, itu dikarenakan saat sahabat karibnya meninggal dunia, beliau mempertanyakan kemanakah sahabatnya itu pergi, ke surga atau ke neraka. Dan dari situ beliau mempelajari agamanya, bahkan mempelajari berbagai macam agama, sampai akhirnya beliau menemukan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup beliau. Nah, bagaimana kesaksian yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Tirtayasa. Saya terlahir sebagai Tubagus Tirtayasa. Kalau Tubagus itu berarti orang Banten, Pak ya? Orang Banten. Jadi bapak saya mempunyai bapak, artinya kakek saya itu namanya Syawa Ahmad Joyo Soekarto bin Kiai Haji Magumar bin Kiai Haji Mas'ud. Nah, sudah almarhum, dikuburkan di Gombong, Desa Bode, di pesantrennya uyut saya itu. Uyut saya, Kiai Haji Mas'ud itu makamnya dua. Ada di Desa Bode, di Gombong, dan satu di Baki, di Mekah. Jadi uyut saya adalah salah satu pengajar di Mekah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, belum kenal Kristus maksud saya. Kalau ibu saya, orang tuanya adalah Tubagus Pena bin Tubagus Ahmad Emon, seorang yang cukup terkenal di Banten, Tangerang. Jadi kalau orang anaknya siapa, cucunya siapa, cucunya Ki Pena. Kalau Ki Pena mereka pasti tahu itu siapa, itu adalah kakek saya, Supenang. Yang makamnya kakaknya mempunyai keluarga, mempunyai pesantren saya juga ada di Pandeglang dan di Sukabumi. Makam keluarganya juga di Cianjur, Pak. Jadi dari orang tua laki, orang tua perempuan, makam-makam leluhurnya itu banyak diziarahin oleh orang-orang Muslim, terutama pada saat menjelang Ramadan, menjelang saya sudah lupa menjelang. Jadi saya terlahir sebagai orang Muslim, Bapak Ibu. Muslim dari keluarga yang taat Muslim. Saya waktu SD pagi sekolah saya besar di Rawamangun, Pak. Di Rawamangun jadi SD-nya di Rawamangun, SMP-nya 74, SMA-nya 21 di Rawamangun. Jadi dari kecil sudah dididik mengenai paham agama Islam, karena orang tua saya Islam. Jadi bukan mau saya nih, Pak. Bukan mau saya menjadi seorang Islam pada waktu itu. Tahun 71 saya lahir. Masih muda, Pak ya? Masih dong. Jadi pagi saya sekolah, sorenya saya belajar di madrasah. Jadi di Romangun itu ada madrasah. Saya biar kata gini-gini juga
pernah ikut lomba MTQ nih Pak, kan gitu kan, walaupun nggak menang kan gitu kan, tapi ikut lomba MTQ lagi SD. Lalu SMP dan SMA saya masing bergelut di dalam Islam. Lepas dari situ saya baru mengalami pendidikan pesantren di Gentur di Desa Warung Kondang di Cianjur. Itu sepupu dari uang saya yang punya di sana, pesantrennya itu. Singkat cerita, karena Bro Rudi bilang kan, gue belum nikah aja bro ya, gitu ya. Oh, tidak usah. Jangan. Jadi singkat cerita Pak, Bapak Ibu, 10-11 tahun yang lalu, oke, skip. Lalu 11 tahun sahabat saya ini meninggal Pak. Meninggal pagi. Jadi kalau orang Islam itu meninggal kan di ngaji dulu kan. Terus saya duduk. Saya waktu itu juga nggak sadar itu agama saya apa kan. Karena saya 10 tahun yang lalu itu sudah mulai terkontaminasi oleh teman-teman bergerak, kamulis, teman perjuangan saya, teman main saya. Waktu saya menatap wajah itu mayat yang meninggal, yang ada di benak saya adalah, ini kan hobi saya nih Pak ya, sahabat saya. Jadi saya tahu kan plus minusnya. Jadi saya bertanya, sahabat saya ini pulangnya kemana ya? Tuhannya yang mana? Akhirnya hal itu yang membayangi terus selama 1 minggu pikiran saya. Ini sahabat saya pulangnya kemana nih? Matinya kemana nih? Ketemu Tuhannya apa nyangkut di pohon? Kan kita nggak tahu yang gitu kan. Atau kadang-kadang di pohon jembatan kan gitu ya. Kita belum tahu kan seperti itu kan. Itu adalah poin entry titik balik hidup saya 11 tahun yang lalu. Jadi saya mencari Tuhan. Siapa Tuhan saya? Karena saya juga dulu belajar Al-Quran, saya harus mau tidak mau kembali kepada saya pelajari itu. Tapi semakin saya mempelajari kembali Al-Quran, semakin saya menemukan banyak sekali ayat-ayat kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran. Ya loh. Satu contoh. Di Al-Quran dikatakan, aku, dalam kurung Isa Al-Masih, telah lahir, dan telah mati, dan telah dibangkitkan. Al-Quran loh. Lalu di Mutiara Hadis tahun 2002, hadis 152, dikatakan Muhammad berkata bahwa nafas dan air kehidupanku ada di tangan Isa, putra dari Maryam. Makin gila nggak saya? Iya dong. Ini gila nih ajarannya. Karena saya sudah mulai goyah, lalu ketemu teman saya, orang Buddha. Jadi saya belajar Buddha, mempelajari. Oh luar biasa kasihnya Buddha itu ya. Tapi saya tidak menemukan esensi who is God pada saat Buddha. Akhirnya saya belajar kejawen Pak. Kejawen itu kan ada Islamnya, ada Kristennya, terus ada budaya Jawanya. Lagi-lagi saya merasa disesalkan. Saya belajar Katolik, terus saya ketemu teman-teman dari Minahasa, teman-teman dari Gemis, lalu saya belajar agama Kristen di GPIB Paulus Menday. Saya belajar. Di situ suatu saat saya mendengarkan khutbah seorang pendeta yang mengajarkan tentang kasih. Tentang kasih Pak Pendeta. Nggak tahu kenapa pulang dari situ, selama saya pulang dari Menteng ke Rawamangun, sambil nyetir itu nangis. Keluar air mata sendiri, padahal seorang tirta-yasa itu nggak pernah nangis Pak. Saya digebukin tentara, digebukin polisi juga ketawa-ketawa aja. Tapi ini nangis.
saya ngurung diri semalam itu, saya makin bertanya, apa ini kasih yang Tuhan Yesus ajarkan? Di situ saya mulai pencerahan, sehingga 4 tahun yang lalu itu saya apa ya bro Andrew bilangnya ya, saya orang yang rajin ke ibadah ke gereja. Hampir 1 tahun itu saya tidak melewatkan ibadah minggu. Nah, keluarga saya kan mulai tahu dong, mulai mencium kan, mulai mencium kan. Saya bilang iya, saya lagi gereja Kristen. Dan puji Tuhan, Pak, saya dikeluarkan dari grup WA dan grup keluarga. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Buat saya big deal kan, gitu kan, baru hal seperti itu kan. Akhirnya saya moving, saya cari kontrakan kan gitu ya, karena saya ingin belanja. Saya ini karena mungkin sama dengan ayah saya, tipikalnya pengennya belajar, pengen tahu kenapa, sebabnya apa, bagaimana aja. Jadi saya nggak bisa nerima nih kalau ada pendeta, ustadz, kiai itu ngomong, saya harus tahu dulu nih A-nya karena apa. Jadi nggak bisa mentah-mentah gitu. Memasuki tahun pertama saya mulai belajar, lalu saya katekisasi, baik yang khusus maupun yang umum. Tapi lagi-lagi saya tuh pada saat mau pembaptisan itu nggak jadi lagi, Pak. Nggak jadi lagi. Lalu memasuki tahun kedua, artinya 3 tahun yang lalu, saya disentil sama Tuhan, Pak. Siapa yang sudah pernah disentil sama Tuhan? Wah, luar biasa, banyak pernah. Berarti nih orang-orang untuk semua nih luar biasa. Luar biasa. Tolong gitu. Luar biasa. Jadi ceritanya saya detailnya itu karena saya kan sudah mengakui Tuhan, mengakui Tuhan Yesus, sudah ibadah terus. Artinya saya sudah di dalam Kristen. Walaupun belum dibaptis. Memasuki tahun kedua itu, karena saya makin cinta gitu ya, ini dalam Kristus, tambah luar biasa, Pak. Saya nggak boleh pulang sama keluarga saya, nggak boleh ketemu anak saya, nggak boleh ketemu ibu saya. Lalu pekerjaan saya hancur berantakan, diputus, SPK-nya segala macam. Luar biasa kamu mengikuti Kristus kan. Tapi yang membuat disentilnya itu adalah karena saya sudah mengimani, tapi saya tidak mau mengakui. Mengimani, tapi tidak mau mengakui, Pak. Gimana bisa? Ya bisa. Jadi kadang-kadang kalau lagi urusan bisnis sama yang orang Islam, lo gimana? Oh, ya, masih muslim dong, bro. Dan gitu. Minggunya ibadah gereja, Jumatnya kadang-kadang masih di mata. Artinya itu saya kan menjadi orang yang munafik, betul? Orang yang setengah menerima Yesus. Padahal saya sudah iya ya, ini ajarannya benar. Tapi saya munafik. Makanya Tuhan sentil itu. Akhirnya saya tersadar bahwa saya nggak bisa begini nih. Saya declare di seluruh sosmed, di semua komunitas, di keluarga saya bahwa I'm Christian. Tidak ada orang Kristen. Dan saya seperti melepaskan beban. Setelah mengakui itu. Topengnya coba. Karena saya bukan Ariel, Pak. Kalau Ariel saya pakai topeng. Untuknya bukan Ariel. Jadi saya merasa beban saya copot semua. Copot semua. Sopan Kristen kan? SKB 3 menteri merugikan tidak? Merugikan Pak Desa? Merugikan ya? Tapi betul nggak butuh perjuangan untuk itu? Tidak. Saya yang dulu masih muslim sudah berjuang untuk itu.
walaupun sampai sekarang belum selesai. Mereka masih beribadah di Taman Padang di depan Istana Negara. Sakit nggak? Sakit. Bagaimana bisa di dalam negeri sendiri kita tidak bisa beribadah menurut keyakinan? Dan saya ini berjuang untuk itu, Pak. Saya sekarang masih memperjuangkan undang-undang pendidikan pesantren dan pendidikan agama, di mana itu mengkerdilkan orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha. Bagaimana bisa ada undang-undang yang menyatakan kalau ada ponsel itu harus di atas 25 orang? Bagaimana bisa? Dan harus izin dulu. Kan luar biasa. Nah 2 tahun ini saya ngurus itu mulu, ngurus itu terus. Saya berjuang untuk Ahok, untuk Jokowi kemarin, bukan dia. Nah di perjalanan itu, Pak, saya ketemu dengan seseorang yang kasihan kali ya, saya karena gembel kali ya, kan gitu. Jadi kasihan, yuk kerja sama gue deh, bantu gue. Oke. Dan tidak ada hitung-hitungan gaji tuh, Pak. Luar biasanya saya tiba-tiba terima aja. Padahal saya termasuk cowok mantai, Pak, kan gitu. Money oriented. Tapi saya menerima itu. Tapi mungkin itu adalah jalan Tuhan. Tanggal 19 Desember 2018 pagi, saya diminta ke apartemen beliau. Lalu dia berkata, Tirta, karena saya kan terkenalnya Tirta Yasa gitu kan ya, boleh cek di penjara lah, kan boleh cek di YouTube. Tirta, kamu berangkat ke Israel. Saya orang baru, new kafir. Yang kafir kan, satu orang diminta berangkat ke Israel. Siapa gue ini kan gitu kan. Tapi saya balik, Pak, pagi itu, kalau memang ini panggilanmu di jalanmu, gue akan berangkat. 19 Desember. Sukacita nggak? Sukacita pagi ya. Kalau dengar gitu kan pasti sukacita ya. Lalu sorenya, sekitar sore jam 3, jam 4 itu, tanggal 19 yang sama, saya ditelepon sama adik saya. Mas, papi meninggal. Jadi dalam satu kasih itu saya mengalami yang namanya sukacita dan duka cita. Saya percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pasti semuanya adalah karena dia. Kita lahir pun karena dia. Kita di dunia karena dia. Dan sampai kamu kita gak boleh tanya. Kalau salah kasih tahu, Pak. Karena dia ada di dunia. Nah, karena saya sudah mengimani, ya, mengimani Yesus. Waktu bapak saya meninggal malam itu, karena teman-teman saya datang, Pak, baik dari komunitas Kristen atau yang lainnya kan bertaziah. Jadi malam itu tuh di tempat saya itu yang pasukan ninja itu kan banyak, Pak. Keluarga besar saya itu kebetulan. Jadi saya kalau merhatiin bibi, tante atau ponakan, saya perhatiin dulu nih. Ini bibi gue, ponakan gue. Oh bayarnya gini, oh bibi gue. Terus saudara-saudara sepupu saya adalah orang yang kalau pakai celana tuh bahannya kurang. Cingan-cingan. Karena memang itu adalah keyakinan mereka. Ya. Mereka berkeyakinan di dalam Islam tidak boleh ada isbal namanya, tidak boleh berlebih di dalam berpakaian. Isbal namanya. Pada saat mereka pakai Yasin, saya bilang, saya masuk, kan saya anak pertama aja, Pak. Adik saya 2, masih muslim dua-duanya. Tapi yang nomor 3 sudah mulai goyah melihat saya. Saya mau pantau dia mau mengakui dan mengakui Yesus. Saya bilang, saya izin ya mau mendoakan papi saya berdasarkan keyakinan saya.
Dan di situ saya baru merasakan kehadiran Tuhan. Mereka nyingkir tanpa berkata apa-apa. Lalu kami beribadah, dipimpin sahabat saya, pendeta Andreas. Sudah, lalu paginya yang luar biasa. Jadi dibawa ke Rawamangun, dimakamkan. Jadi mereka sudah tutup itu. Luar biasanya lagi mereka sudah mulai membaca buku Yasin kan gitu kan. Terus saya tampil lagi ke depan. Saya anak pertamanya. Saya percaya dengan keyakinan saya dan saya percaya Anda punya keyakinan sendiri. Izinkan saya untuk berdoa secara keyakinan saya. Dan tidak ada yang mau bantah. Itu kuasa Tuhan. Karena dulu saya itu kan disidang Pak ya. Kristen dipanggil, kenapa masuk ini. Karena saya paham Pak, karena saya pernah belajar juga. Dia buka ayat, saya buka ayat. Akhirnya nggak ada titik temu kan, keluarga akhirnya melepaskan saya. Tapi Tuhan memperlihatkan kepada keluarga saya dan saya pada saat papi saya meninggal itu. Kuasanya luar biasa Pak. Keluarga saya yang Islamnya kuat bisa membiarkan pada waktunya itu. Dulu sebelumnya itu kita bertentangan Pak. Itu bukan karena saya hebat, tidak. Bukan karena saya mentang-mentang pertama papi saya, tidak. Itu semua karena kuasa Tuhan. Dan saya percaya. Singkat kata setelah papi saya meninggal, jadi dulu papi saya itu sakit umur 83 tahun. Paru-paru kirinya mengecil. Karena dari SMA dia cerita merokok. Sampai dia tua, sampai sakit pun dia masih nyangkol. Nyangkol itu berarti rokok. Ya, suatu saat dirawat di rumah sakit di Sunter, Pak. Lalu saya pernah bawa pendeta. Tapi mau nggak didoakan? Mau. Tapi papi harus yakin nih. Karena ini saya akan berdoa secara langsung. Iya. Pada saat pendeta itu mendoa, itu papi kuat. Secara dagingan mungkin mereka papi saya tidak bisa mengatakan iya. Tapi batin dan hatinya itu mengakui ya Kristus. Jadi saya merinding. Salah satu orang di keluarga besar, baik keluarga besar laki maupun perempuan, yang bisa menerima masuk Kristennya saya mengakui Yesus Kristus adalah papi saya. Papi saya hanya bilang, jadilah Kristen yang baik. Papi saya Muslim, tapi dia bisa berkata begitu. Jadilah Muslim yang baik. Kristen yang baik. Lalu sepeninggalnya itu, saya akhirnya berangkat ke Israel, first class, tanpa uang sepeser pun. Ada yang nyangoni. Dan di sana saya ikut yang promotif Pak. Jadi datangnya itu ke tempat dengan sesuai dengan Alkitab. Saya lahir 17 Januari 71. Dan saya dibaptis di Sungai Yordan 14 Januari. Artinya, Brito tahun ini adalah saya benar-benar lahir sebagai anak Tuhan. Dan saya percaya itu adalah yang lain loh. Saya itu jalannya karena saya yang tadi apa Pak? New kafir Pak ya? New kafir itu baru, tapi dipanggil ke tanah Tuhan. Pulang dari Israel, di sana saya mengalami dua hal yang pencurahan Roh Kudus langsung. Ini kesaksian loh, disaksikan Tuhan. Pada saat di tempat di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga,
Pada saat kita ibadah, itu Pak ya, menurut kayak kalau kecil lah, ini besar banget kecil, udah. Tiba-tiba 8-10 detik, saya budak ini. Padahal saya ngeliat ini orang lagi komat kambing, lagi doa, lagi pimpin doa. Yang lain berdoa, tapi saya tidak mendengarkan suara satupun. Saya pikir karena itu di ketinggian, di atas tebing itu, terus kami berjalan Pak ke atas makam Raja Daud, di mana di atasnya itu ada aperu. Saya berdoa lagi, tiba-tiba seorang pendeta dari Surabaya yang saya tidak kenal dan baru kenal di situ, katanya dia cari mana Pak Tirta. Lalu saya kan orangnya kan nggak mau tampil Pak, karena kebiasaan Pak kalau saya tampil pasti ditangkap polisi kan begitu. Saya ngumpet aja di belakang doanya Bang. Nanti pas sini, jadi saya tampil dia Bu Pendeta namanya Om Ling, pendetanya itu di Surabaya. Pak Tirta, saya melihat hati Bapak itu kelap-kelip, terus di dalam sangkar kayak sangkar bulu besi. Lalu ada tangan membuka sangkar besi itu dan menaruh salib di hati saya. Lalu melihat saya berjalan ke atas mengenakan jubah putih dan mahkota. Saya kan nggak paham Pak. Lalu akhirnya pada saat itu saya tanya, kan kejadiannya ini persis pada saat di sungai Sumur Marai pun saya kan berdoa ya. Pendeta itu nyamperin, mengucapkan apa yang saya doakan pada saya dalam hati gitu. Kurang. Saya kan nggak ke atas bawah, mohon maaf gitu ya. Jadi ini pendeta perempuan bisa tahu apa yang saya ngomong dalam hati. Masih belum percaya waktu itu. Nah disitulah saya akhirnya diajak ngobrol dan Pak Tirta siap-siap pulang ke Indonesia. Bapak harus bekerja memuliakan namanya. Jadi kemarin berangkat saya masih gondrong. Bro Andre masih ketemu nggak? Saya gondrong. Masih ya? Jadi saya masih gondrong, saya suruh cukur rambut, segala macam. Puji Tuhan, saya mengalami breakthrough setelah keluar dari Israel. Breakthrough-nya itu sangat sederhana. Saya yang tadinya merokok di sampah buku, sekarang tidak pernah merokok satu. Iya Pak, itu luar biasa. Saya tadinya 4 bungkus sehari. Dan saya sekarang sedang berusaha untuk memuliakan namanya. Saya akan memberikan kesaksian apapun untuk kebenaran Kristus. Saya tidak akan umpetin yang menyembunyikan apapun itu, karena yang harus disampaikan adalah kebenarannya, bukan dogma agamanya, bukan itu. Jadi saya itu sehingga suatu hari saya mengalami pencurahan Roh Kudus, ada saktinya istri saya. Jadi saya tidur, tiba-tiba terguncang semua itu. Terus katanya saya mengucapkan bahasa Ilatul Asyara. Gitu ya, tapi saya takut Pak. Takutnya adalah saya adalah manusia biasa yang berdosa. Saya tidak ingin kebenaran saya tersampaikan hanya karena kedagingan saya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa komitmen dan doa itu penting terhadap Tuhan Yesus, karena menjadi anaknya itu adalah sebuah komitmen, bukan hanya sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita tahu akan arti dari Kristus itu sendiri dan menyampaikan kebenaran kepada semua orang tentang Kristus. Jadi mulai sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu,
Yuk kita sampaikan kebenaran Kristus tanpa perlu takut apapun. Karena Tuhan Yesus pasti bersama kita. Tidak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa membendung tentang kebenaran Yesus Kristus. Terima kasih. Salam Shalom. Wow, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan komunitas kopi ini. Ngopi ini ngobrolin Papi Surgawi, karena kami tahu setiap berita kabar baik itu pasti akan memerdekakan setiap yang mendengar. Karena Tuhan begitu mencintai Anda dan saya tanpa syarat dan menerima kita, mengubah hidup kita. Makasih ya, jadi berkat buat Anda dan semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Bapak Tubagus Tirtayasa dibaptis dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa dan melayani Tuhan. Dan tentunya menanggung risiko sebagai murtadin baru. Ya, kita tahu bahwa para murtadin sering sekali dikucilkan oleh keluarganya, bahkan kehilangan hak waris dari keluarganya. Dan inilah yang terjadi dalam setiap pertobatan jiwa-jiwa baru dimanapun di Indonesia ini. Ketika mereka mengalami pertobatan, lawatan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Yesus, mengalami kasih Tuhan, jamahan Roh Kudus, disembuhkan, dipulihkan, dan hidupnya dibangkitkan kembali dari keterpurukan. Mereka menjadi pribadi bukan hanya yang berbeda, tetapi juga pribadi yang mengalami pikul salib. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus berdoa bersyafaat bagi jiwa-jiwa yang terhilang ya. Kita jangan abai, kita jangan cuek, kita jangan kehilangan kasih mula-mula. Kita terus bersyafaat berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena kita tahu di sekitar kita banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, tuaian sudah menguning. Dan kita bisa menuainya melalui doa. Kalau kita belum bisa bersaksi, kalau kita belum bisa menginjil, kita bisa berdoa, bersyafaat buat mereka, supaya mereka dilawat Tuhan. Itulah cara paling mudah yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah semangat, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.